wa aktsaru dzikral mauti wa akramahu bisalasatil asya. Orang yang banyak mengingat mati itu Allah akan muliakan dengan tiga hal. Yang pertama, takjilu taubah. Dia mensegerakan taubat kepada Allah. Pada bulan yang lalu telah kita bahas bahwa orang-orang yang bertaubat kepada Allah, Allah sangat senang sekali, sangat gembira sekali. Seperti diumpamakan orang yang sedang kehilangan kendaraan ontanya dan hampir putus asa, sehingga tiba-tiba onta yang hilang dari genggamannya tadi datang, gembiranya seperti itulah Allah menyambut orang-orang yang bertaubat itu. Nah, Allah memberikan kesempatan kita untuk bertaubat, itu sesungguhnya Allah sangat mulia. Karena tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang telah diberi kesempatan untuk bertaubat, tapi tidak dilakukan. Tiba-tiba ajal menjemput. Itu kan banyak ya seperti itu. Ya. Nah karena itu jangan ditunda-tunda. Takjilu taubah. Kita segerakan taubat, orang taubat itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu di dalam kitab ini di qanaatul qalbi. Yang kedua adalah qanaatul qalbi. Hatinya sangat lapang. Ya. Artinya sangat lapang itu dia menerima apa yang diberikan oleh Allah. Hatinya ikhlas. Seperti kita hadir ke majelis ilmu ini, kita ikhlas duduk di sini semata-mata untuk mencari ilmu dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ada koneksitas antara kita sebagai hamba dengan Allah, sehingga kita betah. Ya, karena itu Allah berikan qanaatul qalbi. Ukuran orang yang hatinya lapang itu tidak diukur oleh banyaknya harta, tidak diukur oleh jabatan yang tinggi, tetapi kita ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan aku tidak diperintahkan oleh Allah dalam menjalankan ibadah ini kecuali ikhlas karena Allah. Supaya jadi kita segala sesuatu yang kita lakukan itu kan ikhlas. Qanaatul qalbi, hati kita lapang. Kalau hati kita lapang nggak ada neko-neko, Pak. Ya. Apa yang diberikan oleh Allah, apa yang dianugerahkan oleh Allah kita terima. Gitu ya. Kan kadang-kadang kan begini, orang yang diberi oleh Allah kelebihan, ya, kadang-kadang dia itu sombong. Itu tidak qanaah namanya. Diberi harta yang banyak, dia sombong. Waktu miskin dia sangat baik, tetapi ketika dia sudah menjadi orang kaya, maka dia akan lupa. Itu ya. Kemudian yang ketiga, orang yang banyak mengingat mati itu, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah, bahwa dia itu
apa giat dalam ibadah atau nasaatul ibadah, giat dalam ibadah. Ibadah yang dilakukan bukan hanya yang wajib saja, yang sunnah pun juga dilakukan. Bukan hanya ibadah mahdhah saja. Ibadah mahdhah itu ini Pak, ibadah yang segala sesuatunya ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dalam kaidah usulnya begini, al ibadatu hiya ta'atullah fima umira wal intiha ma'nuhiya. Ibadah yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan berhenti ketika dilarang. Gitu loh. Ya. Jadi kita menjalankan ibadah sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Karena Rasul itu merupakan standar kita untuk beribadah. Rasul itu adalah utusan Allah. Karena dia utusan Allah, maka segala sesuatu yang diperintahkan oleh beliau kita jalankan. Gitu loh. Yang tidak pernah dijalankan oleh Rasul yang tidak perlu. Gitu ya. Jadi yang disunahkan saja gitu. Karena itu ibadah yang kita lakukan bukan yang wajib saja, nasyaatul ibadah. Karena tanda orang itu husnul khotimah dan tidak, itu di akhirnya Pak. Tampak dia itu ibadahnya rajin, ya, gemar ke masjid, gitu loh. Jadi bukan orang yang setelah meninggal itu dikatakan husnul khotimah. Ini kadang-kadang salah kaprah, ya. Jadi husnul khotimah itu ini merupakan tujuan kita semua. Bahwa kita hidup itu pasti tujuan kita di akhir hayat kita adalah husnul khotimah. Karena itu di dalam kitab At-Tadhkirah itu yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi bahwa dengan adanya orang yang giat ibadah itu tanda-tanda husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita semua ada. Demikian juga orang yang tidak ingat mati, ya, wukiba ala salah satu asya. Dia selalu orang yang tidak ingat mati, itu kata beliau ada 3 juga. Ya, yang pertama dia itu taubah. Dia menunda-nunda tobat. Taubatnya ditunda-tunda. Rambut masih hitam, ntar dah gua tobat. Nah, kan begitu kadang-kadang ya. Kulit masih kenceng, ntar dah. Jadi entar, menunda-nunda. Gitu loh. Padahal umur itu tidak tua, tidak harus nunggu tua. Tidak sedikit umur masih muda telah dipanggil oleh Allah. Karena ajal itu tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi orang yang tidak ingat mati, ya, jarang mengingat mati, itu ya artinya dia itu suka menunda-nunda tobat, merasa dirinya masih muda, merasa dirinya masih segar, jadi tidak menunda taubatnya, ya, taubatnya ditunda-tunda, ntar aja dah, gitu, ya, rambut masih hitam ini, gitu, ya nggak boleh begitu sesungguhnya. Nah yang kedua kata beliau, dia tidak qanaah, tidak menerima apa yang dianugerahkan oleh Allah. Apa yang diberikan oleh Allah itu tidak diterima dia. Maka hidupnya kurang terus. Sudah diberi jabatan yang tinggi, tapi justru dia melakukan yang aneh-aneh. Tidak bersyukur, gitu loh.
Padahal semua itu cobaan. Anak pun cobaan. Ya, di dalam surat At-Taghabun ayat 15 kan jelas. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya harta, termasuk jabatan nih Pak, anak itu fitnah atau cobaan. Ya kan? Wallahu indahu ajrun adim. Ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala yang besar. Orang akan dapat pahala kalau dia lulus dalam ujian, lulus dalam fitnah. Apalagi dalam beberapa hadis Rasulullah menjelaskan bahwa di akhir zaman itu banyaklah fitnah-fitnah atau cobaan-cobaan. Cobaan sosial, cobaan ekonomi, cobaan jabatan. Cobaan yang paling mutaakhir adalah cobaan dari mutaakhirnya sains dan teknologi. Lupa dari mana? Andikrillah, dikir kepada Allah, dan lupa bahwa mempersiapkan kehidupan setelah di dunia ini, dia lupa. Padahal kalau kita ingat bahwa kehidupan di akhirat nanti itu kehidupan yang sesungguhnya, tetapi orang lupa untuk mempersiapkan diri pada hari kiamat nanti, pada hari akhir nanti. Itu ya. Nah, oleh karena itu cobaan-cobaan itu banyak. Ya, itu orang yang tidak ingat mati itu memang ya tidak qanaah, dia tidak menerima pemberian Allah. Gitu loh. Lupa dari ingat Allah. Dan orang yang lupa ingat kepada Allah itu nanti di akhirat akan dibutakan oleh Allah dan kehidupan yang sempit. Itu ya. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi itu, dia al-kasalul ibadah. Dia malas ibadah. Ibadahnya malas-malasan, bahwa ke masjid gak pernah. Ya, kadang-kadang ke masjid sholat pun juga malas. Ya, sholatnya juga malas. Maka di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142 itu dijelaskan oleh Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah fa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, sesungguhnya dia menipu dirinya sendiri. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika dia berdiri untuk salat, berdiri dalam keadaan malas-malas. Kusala itu malas, hadir tapi dia tidak ikhlas. Nah, ini sebagai orang yang malas beribadah, termasuk di dalam sholat. Itulah Pak pentingnya kita menghadir ke majelis ilmu agar kita bisa memperbaiki diri kita gitu loh. Karena cangkir hati kita itu kalau kita tidak pernah diisi, ya kan? Tidak pernah mendengarkan pengajian, ya, tidak pernah mendengar ceramah, maka cangkir hati itu adalah kosong. Ibarat gelas ini Pak ya. Ibarat, mohon maaf Pak, mau minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada isinya Pak, ya kan? Gelas ini isi, tentu tidak bisa masuk yang lain. Nah, ibarat cangkir cangkir hati kita ini kalau kosong, ya mudahlah masuk yang lain, masuk ke dalam hati kita, bisikan-bisikan setan, yuwaswisu fi sudurin nas, ini banyak sekali. Gitu. Maka dari itu cangkir hati kita itu jangan sampai kosong. Ya kan? Kalau kosong, yuwaswisu fi sudurin nas. Maka ketika orang masuk ke masjid itu berzikir, Pak. Ya kan? Ketika Jumat, ya,
Jumat itu Pak, dalam hadis Muslim dijelaskan bahwa orang Jumat itu kan mandi wajib ya sebelumnya, sebelum berangkat itu, kemudian datang tahiyatul masjid, kemudian setelah tahiyatul masjid dia ibadah sholat, ya kan? Kata imam kan dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan dia lakukan ibadah, mau zikir, mau sholat intidor, ya, zikir sampai khotib naik mimbar, ya, itu dilakukan. Artinya apa? Agar tidak ada lagi kesempatan setan masuk ke dalam hati kita. Sehingga kalau masuk ke dalam hati kita, kita agak gundah, kita ragu, kita macam-macam pikiran kita, macam-macam pikiran kita. Nah, karena itu di dalam hal ini masalah tobat ini yang akan membawakan kehidupan kita di akhir nanti, kehidupan yang luas oleh Allah. Maka dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 79 itu 78 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, man amila sholihan min dzakari wa unsa, ya kan? Siapa saja yang beramal soleh. Amal soleh itu amal perbuatan yang baik, Pak. Ya kan? Dia senang, gemar berbuat yang baik, infak, zakat, sedekah. Itu dia gemar. Min dzakari wa unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun. Syaratnya adalah beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada yang gaib. Ya kan? Yang gaib kita pun beriman. Karena ada orang yang tidak beriman dengan adanya hari akhirat. Wong hari akhirat saja belum tahu kok sudah dibahas. Ini kan gaib. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Kenapa dia ngomong seperti itu? Gitu loh. Padahal ini tokoh, pimpinan partai ngomong seperti itu. Ini kan aneh. Gitu loh. Ngaku agama Islam, ngaku orang beriman, tidak percaya adanya hari akhir. Loh, kok hari akhir pun masih gak tahu kapan, kok dia sudah bahas? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang seperti ini harus banyak ngaji, gitu loh. Apalagi pejabat mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab. Ini kan aneh ini. Kan lucu gitu loh. Yang aneh-aneh saja. Gitu loh. Masa Tuhan bukan orang Arab? Nah, kemudian ngomong lagi, ya, ngomong lagi bahwa mempelajari Islam jangan terlalu dalam. Bagaimana kalau mempelajari Islam bukan dalam? Coba kalau dia mempelajari Pancasila hanya apa namanya sekedarnya saja, ya nggak paham lah. Ya, maka seorang tokoh itu kalau ngomong jangan sembarangan. Kalau ngomongnya sembarangan, maka ini menjadi masalah besar. Karena apa? Dia pimpinan tingkat tinggi, kalau dia ngomong seperti itu, bawahannya juga diperintahkan, kan berbahaya ini. Ya. Nah, oleh karena itu kita inilah ya salah satu hal yang kita sayangkan. Nah, sehingga dalam mengatasi situasi dan kondisi berbangsa dan bernegara ini carut marut gitu loh. Ini tergantung daripada orang itu. Jadi kepercayaan kita kepada Allah, keimanan kepada Allah itu harus bulat. Wa huwa mu'minun. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya kan? Sungguh, ini sungguh Allah mengatakan, lamnya itu lam tauhid, sungguh aku persiapkan, ya kan, tempat kehidupan yang sangat baik. Nah, kurang apa kita, Pak? Ya kan? Allah sudah janji. Shadaqah wa Anda. Janji Allah pasti benar. Gitu, ya. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul beramal soleh ini secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jangan kita malas dalam beribadah. Perbanyaklah amal. Karena apa? Karena di dunia itu tempat beramal atau dikenal dengan darul amal. Tempat mengumpulkan amal-amal itulah di dunia.
Sebab kalau sudah nyawa itu sudah di kerongkongan, itu tidak ada lagi istilah tobat, Pak. Gak diterima lagi. Allah sudah berikan kesempatan kok. Dan kesempatan tobat itu Allah muliakan kok. Ya, gitu loh. Dan Allah janji bahwa dengan orang yang tobat itu Allah akan di akhir hayatnya husnul khotimah. Kurang apa kita ini? Ya. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul manfaatkan dalam kehidupan ini untuk selalu bertaubat kepada Allah. Kita selalu beristighfar kepada Allah. Kan kemarin sudah kita bahas juga bahwa Rasulullah saja tidak kurang, Pak, beristighfar itu 100 kali. Gitu loh. Tapi zikirnya bukan sekedar ucapan, tapi bagaimana ucapan itu diejawantahkan dalam kehidupannya. Dalam kehidupan sehari-hari. Kita beristighfar kepada Allah, berarti harus mengejawantah diri dalam kehidupan kita gitu loh. Jadi jelas ayat ini ya, Allah akan berikan, dan di dalam ayat itu Allah berikan pahala yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualitas amal kita masing-masing gitu. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan dunia ya, kita tempat mengumpulkan amal. Nah, kalau di akhirat namanya darul jaza. Saatnya kita mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan, kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Namanya darul jaza. Mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang kita lakukan ini. Coba ya. Jadi semua apa yang kita lakukan di dunia ini ya sebagai tempat ibadah, ad-dunya majra'atul akhirah, dunia itu adalah tempat mengumpulkan amal ibadah, kemudian nanti akan kita pertanggungkan di hadapan Allah. Maka di dalam surat Al-Imran ayat 145 itu, wa innama ujurahum wa innama sesungguhnya Allah akan sempurnakan pahala pada hari kiamat, yaumal kiamat. Wa man yukhjiha minan nar, siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka, dari api neraka, wa udkhilal jannah, Allah akan masukkan ke dalam surga. Faqad faja, dan itulah orang yang beruntung, kata Allah. Wa mal hayatad dunya ilal mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kesenangan yang sementara, ya kan? Kesenangan hanya sementara saja. Walaupun kadang-kadang kesenangan yang menerawang, kalau kita tidak punya rem pakem, ya kita akan terjerumus, Pak. Ya, punya rem pakem. Ya, rem pakem itu ya karena kita banyak ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah punya rem pakem agar kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan, agar kita tidak terjerumus kepada gemerlapnya kemewahan-kemewahan yang menggoda. Al-ghurur itu menggoda, kesenangan yang menggoda, Pak. Gitu loh. Karena dengan kehidupan yang mewah itu bisa lupa dari ingat Allah. Mudah-mudahan kita tidaklah. Maka yang rajin mengaji seperti bapak-bapak sekalian ini, ibu-ibu sekalian, ya ini sebagai salah satu tanda husnul khotimah. Nah, ini mengenai tobat ya, mengenai tobat itu yang harus kita betul-betul kita lakukan, jangan tunda-tunda, jangan malas-malas. Nah, kita lanjutkan di dalam kajian kita ini bab 3 yaitu sabar. Ya. Kita di dalam Bulughul Maram, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, Pak, ya, sebagaimana yang pernah kita jelaskan di awal, ya, yang berisikan tentang firman Allah, kalamullah, ya, dan sunnah-sunnah yang sahihah makbulah. Ini Al-Quran dulu yang berkaitan dengan sabar, ya, dijelaskan oleh Allah di dalam, dijelaskan oleh
yang penulis Riyadhus Shalihin ini sebagai taman orang-orang yang soleh, itu Al-Quran dulu yang berkaitan dengan sabar. Kalau kemarin kan bab 2 kita bicara masalah tobat. Itu ayat-ayat tentang tobat. Kemudian hadis-hadis tentang tobat mengkisahkan orang-orang dahulu, ya kan? Kita sudah paparkan, kita sudah jelaskan agar kita menjadi orang-orang yang soleh. Solihin itu orang-orang yang soleh. Nah, untuk bab 3 ini tentang sabar. Jadi, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman. Alladzina itu silatu mausul. Semua orang yang beriman. Ya kan? Sabarlah. Dan kesabaran itu ya kita semakin kuat. Wasabiru warabitu, kekuatan. Artinya apa? Kita siap siaga terhadap apapun ya yang menimpa kepada diri kita, karena dalam kehidupan itu ya pasti cobaan silih berganti. Kemarin kita dicoba corona, ya, kemudian ada sebagian saudara kita yang meninggal, ya, kemudian yang bekerja pun juga harus daring, ya, di rumah, banyak Pak, sehingga mestinya dia mendapatkan honor atau gaji yang tinggi itu berkurang, itu merupakan cobaan, itu harus kita sabar. Memang situasi dan kondisi seperti itu, gitu loh. Yang menuntut kita harus sabar. Sabar itu disayang oleh Allah. Nah, di dalam ayat berikutnya, ayat surat Al-Baqarah ayat 153 itu menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisai'in, sungguh-sungguh aku akan menguji kalian dengan berbagai hal, sesuatu. Minal khaufi, dari namanya ketakutan. Kemarin Pak, kita takutnya bukan main, mau ke masjid takut, mau kemana takut, luar biasa kita takut. Memang situasi kondisi seperti itu. Ya, makanya kita suruh jaga jarak, kemudian pakai masker, cuci tangan, ya karena memang kita merasa ketakutan. Tapi ketakutan jangan sampai kita takut mati, gitu loh. Kan orang kadang-kadang takut ke bawah, takut karena mati, pada kematian itu adalah dari Allah. Kapanpun, dimanapun, walaupun kita berada di benteng sekalipun, pasti yang namanya kematian itu akan datang. Wa makana li nafsin antamuta illa binillah. Tidak ada seorang jiwa pun mati kecuali dengan izin Allah. Kalau sudah izin Allah, datang ajal itu. Gitu loh. Kadang-kadang ya kita masih segar, ada saudara kita ya kan, atau kena angin duduk, dia meninggal juga. Nah, kemudian banyaklah ya gitu loh ya, namanya ketakutan pun boleh saja, tapi tidak boleh berlebihan gitu loh. Kalau memang pemerintah menganjurkan pakai masker, pakai saja karena menjaga diri kita kok. Cuci tangan, cuci saja. Jaga jarak saja gitu ya. Ya, kecuali sholat Pak. Kalau sholat itu kan imam selalu istau, ya kan, luruskan dan rapatkan. Itu, selalu itu. Insyaallah dalam masjid kita sehat. Minal khauf wal ju', dia juga kelaparan. Ya, mungkin belum seberapa Pak. Kalau saudara-saudara kita yang kena lahar Semeru, Gunung Semeru Pak, itu yang meninggal semakin hari semakin bertambah.
Berita yang terakhir kita dengar ada 45. Sekarang sudah lebih lagi. Itu yang terdata, belum yang terdata. Ya, yang meninggal banyak sekali. Ya, di Lumajang sana. Ya, karena semburan lahar dari itu sangat luar biasa. Itu namanya ya kekurangan segala macam gitu. Wa naqsim minal amwal, kekurangan dari harta, wal anfus dan jiwa. Jiwa terenggut banyak sekali. Ya sebelumnya kan pernah juga di Jogja ya. Ya itulah merupakan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi itu memang disuruh sabar. Wasamarot dan buah-buahan itu pernah kita alami semua. Wabasiris sobirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 224 itu kan dijelaskan juga. Jangan mengira kalian masuk surga, kalian belum diuji. Ya, sebelum seperti ujian pada masa Rasulullah. Sehingga para sahabat dan Rasul bertanya, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang? Ala inna nasrullah qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Bayangan Pak, Rasulullah yang begitu luar biasa dalam menegakkan agama Allah, memperjuangkan tanpa pamrih dengan para sahabat sangat luar biasa yang dihadapi ketika itu. Ya, bahkan ketika di Makkah pun ya itu sudah mendapatkan tantangan dari orang kafir yang sangat dahsyat. Ya, dakwah yang selalu dihalang-halangi. Di tempatnya di rumahnya Arkom bin Arkom membantu membangun jaringan bahu membahu, ya kan? Yang dibedang dengan usroh. Ya, luar biasa. Dan itu diuji oleh Allah. Kapan pertolongan Allah ini datang? Luar biasa Rasulullah itu. Kemudian Rasulullah itu tidak pernah Pak menantang perang, itu tidak pernah. Kalau tidak diperangi tidak akan pernah. Seperti di Madinah itu, ya dalam Khulasatul Nurul Yakin itu dijelaskan bahwa Rasul itu tidak pernah menantang perang. Tapi kalau ditantang perang mau tidak mau, mau tidak mau, gitu loh. Jadi jangan salah bahwa Rasul itu pernah menantang perang, sekalipun tidak pernah. Tapi karena ditantang perang, ya Al-Quran, surat Al-Qurannya turun perintah. Tidak boleh diam kalau ditantang, kan gitu kan. Angkat senjata, siapkan kuda-kuda, gitu. Ya, ya sama dengan kita umat Islam kita menghadapi Belanda dulu, ya kan begitu juga. Menghadapi komunis, karena umat Islam banyak yang dibunuh, para santri banyak dibunuh, kiai banyak dibunuh, bahkan jenderal-jenderal pernah dibunuh, umat Islam harus bergerak. Yang tampil ke muka, yang tampil ke depan adalah umat Islam. Jadi jangan dilupakan umat Islam itu punya tampil tendang ke gelanggang meskipun seorang. Itu mentalitas orang Islam. Dia boleh takut dan tidak, kalau sudah maju, tidak boleh mundur selangkah pun. Bayangkan kalau komunis ketika itu menang Pak, habis kita, gitu loh. Nah sekarang ini walaupun partai komunisnya tidak ada, tapi karakter komunis jelas banyak di mana-mana, gitu loh. Kalau orang yang pada tahun 65, ini kan cerita orang tua-tua kita juga ya dulu. Tahun 65 itu sangat luar biasa. Konon kabarnya diperintahkan bikin lubang di depan rumah, ya kan? Konon kabarnya nih, karena kita kan belum lahir tahun itu. 64, baru kita lahir 64, ya kan masih kecil lah. Kalau lahir kan masih kecil, belum ingat. Nah, konon kabarnya seperti itu. Begitu ganasnya PKI, ya kan? Sampai dipancing untuk membuat lubang di depan rumah, itu maksudnya akan dibuat membunuh orang-orang Islam. Gitu loh. Ini sejarah. Jangan dipungkiri gitu loh. Jangan dikhianati.
orang-orang muda banyak yang belum tahu itu Pak, harus diceritakan gitu. Ya. Nah ini kalau PKI menang karena Cakrabirawa itu ya sudah menguasai media-media terutama radio itu sudah dikuasai semua bahwa dia sudah menang karena jenderal-jenderal sudah dibunuh dan sudah dimasukkan ke lubang buaya. Bahaya Pak PKI itu, sangat bahaya. PKI yang di Cina pun tuh banyak berapa puluh juta yang sudah dibunuh Pak. Gitu loh. Kemudian jajahan-jajahan Tionghoa, ya kan, komunis itu banyak Pak, sholat pun nggak bisa. Ganas PKI itu. Gitu. Mau dibiarkan ini PKI. Ya, sekarang ngomongnya bebas, saya bangga dengan anak PKI. Saya sudah menulis dengan buku, saya sekarang menjadi pimpinan di parlemen. Sudah berani nantang-nantang seperti itu. Coba kalau umat Islam yang seperti itu, pasti Pak sudah ditangkap. Gitu ya. Nah, tidak tahulah Allah alam bisawab. Kita menyampaikan ini agar kita ingat gitu ya. Kemudian kita lanjut dalam hadis Rasulullah dalam Al-Quran maksudkan ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'asyabirin. Ista'inu, minta pertolonglah kalian kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah. Karena doa itu senjata yang paling ampuh, Pak. Ya, usaha sudah, bekerja sudah. Nah, berdoa itu penting. Maka ista'inu itu adalah amar. Berdoalah kalian, minta pertolonglah kalian. Ad-doa silahul mu'minin. Doa itu senjata yang paling ampuh bagi orang-orang yang beriman. Itu ya. Kemudian bisobri dengan sabar. Ya, mungkin kita hari ini doa kita belum dikabul oleh Allah. Ya kan? Artinya apa? Kalau belum dikabul itu berarti kita harus sabar untuk menunggu. Kan kadang-kadang ada nih Pak, orang yang sudah berdoa tapi tidak dikabulkan, belum dikabul. Artinya apa? Dikabulkan tapi masih tertunda. Kadang-kadang nggak sabar. Sudah itu, sudah ini gitu loh, nggak sabar. Kan kita sudah tahu bahwa sabar itu orang yang disayang oleh Allah. Nah, kemudian wassalat dengan salat. Makanya di salat itu Pak banyak doa-doa di situ. Doa di antara dua sujud itu isinya doa semua itu. Apalagi di tahiyat akhir. Ya, tasahud akhir itu doa semua Pak. Di saat itulah kita banyak doa. Ya, dan ada doa yang makbul antara azan dan qomat. Ya, itu doa yang paling makbul. Ya, kita harus berdoa kepada Allah di saat-saat itulah kita berdoa. Kemudian orang yang terzolim itu doa yang dikabulkan oleh Allah. Banyak doa-doa yang dikabulkan oleh Allah. Nah, karena itu di dalam sholat kita harus khusyuk. Maka saya menulis dalam buku The Power of Sholat, ya, itu sangat luar biasa dahsyatnya, ya, power of sholat itu. Bagaimana orang itu khusyuk, ya kan? Karena setiap gerakan itu memiliki makna. Ketika kita takbir menghadap Allah, tangan kita menghadap kiblat, ya kan? Takbir pun nggak sembarangan, tetap harus menghadap ke kiblat, gitu loh. Kan kadang begini. Orang takbir. Karena apa? Belum belajar. Karena itu hadir di majelis ilmu ini banyak belajar. Untuk merubah dari yang biasanya tidak bisa menjadi bisa. Yang biasanya lupa menjadi ingat. Ini ya kewajiban kita untuk hadir di majelis ilmu. Ya kan? Tolabul ilmi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Selama umur masih ada,
kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Jangan mencari ilmu itu diserahkan kepada anak muda. Semua Pak, ya kan? Kita kewajiban menuntut ilmu agar kita punya amal soleh yang banyak untuk mempersiapkan diri setelah akhir. Maka ketika sahabat Ansor yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar, ya Rasulullah, siapakah ayul mu'minina afdal? Siapakah orang mukmin yang paling mulia, orang mukmin yang paling baik? Rasul menjawab, orang mukmin yang paling baik adalah akhlaquhum khuluqun. Akhlaknya adalah baik. Itu pribadinya baik, menyenangkan, ya kan? Tidak pernah gaduh dengan tetangga. Kalau dia salah, buru-buru minta maaf. Karena orang yang minta maaf awal itulah orang yang paling mulia sesungguhnya. Itu salah satu akhlak, ya kan? Hubungan kita dengan Allah, hablu minallah wa hablu minan nas, gitu ya. Jadi ini, gitu ya. Oleh karena itu, ketika ditanya akhlak, kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, ayul mu'minina aqyas. Siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Lalu Rasul menjawab, aktsaruhum fil dzikril maut. Dia banyak mengingat mati, wa aktsaruhum bima ba'dahu. Kemudian dia banyak mengingat bagaimana mempersiapkan diri setelah kita di dunia ini. Untuk apa? Untuk persiapan di akhirat. Kenapa dikatakan cerdas? Bukan orang yang berhasil meniti karirnya, orang yang berhasil mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya, bukan itu ternyata. Ternyata kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati. Kenapa orangnya dikatakan cerdas? Dia mengingatkan dunianya, juga mengingatkan akhiratnya. Dunianya dipikir, akhiratnya pun juga dipikir. Ini oleh Rasulullah dikatakan orang yang cerdas. Itu Pak. Nah, oleh karena itu, ya, wasta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Ya, dengan mintalah ampun pada Allah, pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, wala nabluwanakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina. Jadi sungguh aku akan menguji kamu sampai terlihat ke perjuangan kalian, keseriusan kalian. Anda itu akan tampak dilihat oleh Allah mujahidin, orang yang berjuang dan sabar. Ya kan? Tampak enggak kita mengurus masjid ini? Ya kan? Setengah-setengah tidak kita mengurus masjid. Tampak enggak kita ini bahwa kita setiap subuh jamaah sholat wajib di sini? Itu Allah akan menguji kalian. Tampak tidak dalam berjuang? Tampak tidak dalam keseriusan dalam ibadah ini? Ya kan? Ibadahnya kadang-kadang ya malas, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang enggak, gitu loh, ya. Saya itu punya ini Pak, punya tukang, ya, punya tukang di kerja lagi ngerjain rumah tafid di tempat saya di Depok sana. Dia nggak sholat, terpanggil. Agama sampean apa Mas? Islam Pak. Bahasa Jawa, karena orang Jawa. Loh, kalau Islam harus sholat. Ya, mulai besok sholat ya. Iya Pak. Nah, itu Pak ya. Kadang-kadang dia sholat, kadang-kadang enggak. Kita ingatkan. Ya, kita panggil. Ya, yang penting memanggilnya dengan cara yang baik. Ini Mas, kita ngobrol-ngobrol. Ya, sampean agamanya apa? Islam Pak. Ya. Kalau agamanya Islam,
Kan ada kewajiban ya, setelah syahadat, ya kan, ngaku Islam, sholat mas, gitu loh. Buat apa kita kerja mendapatkan gaji yang tinggi, tetapi kita lupa dengan Allah? Ya kan, buat apa seperti itu? Akhirnya dia sholat. Kita panggil lagi, satunya lagi, sholat, gitu loh. Ya, sholat, gitu loh. Nah ini kita punya lagi nih, karena baru sehari 2 hari, belum kita ingatkan. Kalau sampai 3 hari tidak sholat juga, kita akan panggil. Sholat, ya. Karena kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Jangan begitu. Kadang-kadang sholat dan kadang-kadang tidak. Itu adalah ciri orang munafik. Seperti di dalam Al-Quran, surat An-Nisa 142. Innal munafikina, ya kan, yukhadi'un Allah, wa huwa khadi'uhum. Dia menipu Allah. Ya kan? Sholat berdiri malas saja dikatakan munafik, apalagi tidak sholat. Bahkan 3 kali saja tidak sholat itu fi asfala safilin, dia di dalam neraka nantinya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu Pak ya. Ya mungkin untuk bab ini, bab sabar ini dulu, nanti kita langsung bahas hadisnya karena jam kita sudah jam 6:30 dan mudah-mudahan materi tentang taubat kita membawa mencas kita lebih semangat lagi dalam ibadah kepada Allah untuk amal soleh ini. Dan kita harus punya program. Programnya apa? Akhir hayat kita ada husnul khotimah. Kita tidak tahu kan meninggal. Dengan apa? Kita banyak tobat, banyak beramal soleh. Itu antara lain. Ya. Kemudian tadi sudah melangkah bab yang ketiga adalah bab sabar. Dengan ayat-ayat atau firman Allah yang tadi kita jelaskan. Mudah-mudahan Pak, apa yang kita bahas ini ada manfaatnya bagi kita, mengingatkan kepada kita semua, sehingga ya amal-amal kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Gimana Pak? Ada yang bertanya? Ya, silahkan Pak.